Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Eling. Para sahabat Eling dan para guru dimanapun saat ini berada, mohon izin untuk berbagi. Jadi, berawal dari rasa cinta kepada tanah air. Berawal dari rasa cinta dengan Bali. Jadi, Aji itu adalah seorang yang sangat mengagumkan ya, sangat menginspirasi banget. Jadi saya banyak bercerita dan mendengar cerita. Jadi setiap keseharian kami itu di saat kita di mobil gitu sering sekali ngobrol-ngobrol. Dan bahasannya itu tidak jauh-jauh dari masa depan Indonesia kayak gimana ya? Masa depan Bali kayak gimana ya? Terus kita sebagai orang yang ditumbuhkan di dalamnya, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut berkontribusi, memberikan sedikit dari apa yang kita bisa lakukan untuk bisa memberi impact yang baik. Karena sebenarnya sangat disayangkan ketika di hari ini dengan pertumbuhan zaman, dengan pertumbuhan peradaban, dengan pertumbuhan yang katanya adalah kemajuan, itu sebenarnya banyak mendegradasi hal-hal yang sifatnya fundamental dan yang berhubungan secara langsung dari adab-adab Indonesia dan adab-adab Bali secara sejatinya yang ditinggalkan oleh leluhur kita zaman dulu tuh kayak gimana. Jangan jauh-jauh, mungkin semua dari kita tahu tentang konsep Trihita Karana. Jadi, Trihita Karana itu mungkin terlihat sangat simpel karena sering dibicarakan di mana-mana. Dari yang seriusan sampai yang pencitraan, ngomongnya sama. Tetapi ternyata kalau ditelusuri dari sisi kearifan lokal, konsep Trihita Karana itu sangat jenius. Dan saya sangat mengagumi bagaimana para leluhur kita di Bali melahirkan itu menjadi sebuah core value gitu ya. Untuk seharusnya kita semua mengikuti itu sebagai sebuah landasan. Karena itu adalah core atau adalah 3 penyebab dari kebahagiaan. Jadi, bagaimana kita berselaras dengan energi dari Yang Maha Kuasa, kemudian bagaimana kita bisa berselaras dengan energi dari kebersamaan kita sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berselaras dengan lingkungan. Nah, kalau kita amati di dalam konteks ini, mungkin ini hanya menjadi sekedar slogan di kehidupan zaman sekarang. Karena yang kami lihat, yang menyebabkan itu terjadi adalah karena kita tidak selaras dengan diri kita sendiri. Jadi ketiga hal yang tadi itu hanya bisa kita lakukan ketika kita sudah eling, kita sudah selaras dengan diri kita sendiri. Nah, sehingga semua konteks yang begitu kompleks yang sudah diturunkan oleh para leluhur itu hanya bisa diselamatkan, hanya bisa esensinya kita jalankan, kita ikuti dengan baik, kita terus laksanakan ketika semua dari kita itu eling. Itu adalah satu kata yang bisa merangkum semua harapan dari para tetua kita yang menurunkan semua ajaran itu, yang seolah-olah pundak kita ditepuk. Kalau bahasa Jawanya bilang, "Sing eling," gitu ya. Jadi coba ingat, ingat tugas kamu sini tuh ngapain? Tuhan menurunkan kamu di dunia ini menjadi dirimu sendiri tuh ngapain? Kadang-kadang esensi itu yang jauh banget kita pergi dari yang semestinya. Karena apa? Karena setiap hari kita digempur dengan begitu banyaknya informasi yang sampai kita bingung mau pilih yang mana. Jadi di era yang informasinya begini banyaknya, malahan membuat kita jauh dari esensi itu. Gitu. Kemudian Eling itu terinspirasi dari bagaimana keluarga kami mendidik untuk selalu connected.
selalu terkoneksi. Jadi di dalam keluarga kami itu ada sebuah budaya yang setiap tahun itu harus ada tapa brata. Jadi saya dan Aji itu setiap tahun ada tapa brata. Yang saat ini diteruskan juga diajak juga semua tim yogi di Eling itu setiap tahun kita ada tapa brata. Dan itu adalah momentum untuk kita refleksi ke dalam diri gimana caranya kita untuk tetap Eling. Sehingga karena yang benar-benar yang selalu menjadi pesan yang selalu saya ingat adalah tugas kita ke sini adalah untuk memahayu-hayu bahagianya Bawana. Ini Nusantara banget. Artinya apa? Itu dalam banget, teman-teman. Kamu dilahirkan di sini untuk menjadi bagian dari kebahagiaan dari semesta yang sudah bahagia. Itu dalam banget. Jadi, kalau dibilang Bali dan Nusantara itu lebih ke agama rasa ya. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita tuangkan dalam bentuk pikiran dan bahkan dalam narasi gitu, tetapi bisa kita pahami dan bisa kita mengerti dengan diam dan dengan rasa. Jadi itulah sebenarnya makna Eling. Karena dari tahun 2020 kami di Eling itu sungguh-sungguh fokus dan serius untuk mengejawantahkan semua insight yang diturunkan melalui meditasi, yang kami dapatkan dari banyak inspirasi dari para guru yang kami temui, dari pengalaman, dari orang-orang yang kami bantu. Di situ hati kami tersentuh bahwa perjalanan peradaban ini akan selalu memiliki keunikannya dari setiap dekadenya. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu Eling. Karena esensi dari terciptanya kita semua ada di sini adalah semua datang dari satu sumber yang sama, satu cause yang sama. Jadi kita berharap Eling ini bisa menjadi rumah bagi siapapun yang merindukan diri yang sejati. Kami berharap Eling ini bisa menjadi rumah bagi suatu hari nanti anak cucu kita yang merindukan, yang ingin tahu rasanya pulang itu kayak gimana sih. Sehingga saat ini kami sangat getol membangun itu dalam bentukan yang holistik. Kita bangun sistemasinya dengan baik agar harapannya adalah suatu hari nanti. Bahkan di saat kami semua yang sedang hari ini bekerja untuk itu, tidak ada lagi di dunia ini, tapi anak cucu kita semua di saat dia mulai kehilangan arah, dia bisa tahu pulangnya kemana. Pulangnya ke Eling. Karena sebenarnya kalau dirasa-rasakan, perjalanan ini terdiri dari beberapa episode yang sebenarnya setiap episodenya itu unik sekali dan memberi warna, memberi kedewasaan, memberi kematangan tersendiri bagi kami yang ada di dalamnya. Dan kami banyak belajar dari teman-teman para sahabat yang datang ke Eling. Oleh karena itu, di Eling itu kita bangun menjadi sebuah organisasi yang holistik dari segi kemanusiaan. Kita ada naungan yayasan. Dari segi pertumbuhan, kita bangun itu juga secara profesional. Dan bahkan secara ekosistem, kita bangun secara sungguh-sungguh. Jadi, mungkin saja nanti mohon doa dari teman-teman semua, para sahabat semua. Semoga setiap langkah yang kami alami, kami bangun di sini, yang sebenarnya adalah pada awalnya bukan plan kami, tetapi kehidupan saya dan Aji itu kayak diseret-seret, tiba-tiba udah di sini, tiba-tiba udah di sini. Ternyata itu adalah didikan dari alam yang kami sendiri ternyata sedang dibentuk di situ. Sampai akhirnya ada masa-masa kami tuh capek banget. Karena kenapa? Untuk proses healing itu tidak mudah, teman-teman. Apalagi membantu seseorang yang sedang di dalam posisi yang benar-benar rumit itu tidak mudah. Karena vibrasinya itu kita yang nangkep sebagai seorang healernya. Makanya tidak mudah untuk menjadi seseorang yang bisa
membantu supporting orang lain dalam konteks ini. Karena mainnya bukan lagi tentang hal yang bisa kita lihat begini, karena mainnya adalah energi. Ada begitu banyak para healer, para guru, para lighter gitu ya, yang membawa cahaya bagi sesama. Saya sangat memahami bagaimana rasanya. Dan bahkan banyak dari beliau-beliau itu mengorbankan kesehatannya secara pribadi untuk bisa membantu orang lain. Karena yang dimakan itu energi healernya. Sehingga ini sebenarnya dunia ini membutuhkan jauh lebih banyak healer dari yang saat ini, karena dunia akan membutuhkan itu. Tetapi karena konteks yang tidak mudah, kami di Eling karena best practice, jadi prakteknya sudah kami lakukan, dan dari situ kami menemukan bahwa oh ternyata ini yang membuat banyak healer-healer yang akhirnya kehilangan hidupnya di usia muda, karena sebenarnya tidak cukup untuk memberi saja. Ada hal yang harus kita bangun menjadi sebuah disiplin yang akhirnya itu akan membantu kita untuk melepaskan semua endapan-endapan yang kita dapatkan dari paparan proses healing itu. Itu nggak mudah, teman-teman. Jadi ini behind the scene-nya apa yang kami rasakan di dalam ya. Dan ada satu masa saya capek karena namanya perjalanan, ngurus masalah pribadi, ngurus masalah orang, ngurus pertumbuhan, ngurus banyak hal. Satu masa saya capek. Dan saya pernah bilang sama Aji, kayaknya saya mau nyerah aja deh. Sampai sini aja ya. Karena di situ saya sadar, kok bisa saya begini ya? Karena bisa teman-teman bayangkan, mau libur nggak bisa, mau pergi dari Bali Eling pun nggak bisa. Kemudian di saat mau rileks, dihantui dengan begitu banyak hal yang harus dituntaskan gitu. Itu yang membuat ada satu fase, satu masa, I feel like, wow, ini kayaknya nggak sanggup nih. Kalau kayak gini terus terlalu berat ini perjuangannya. Nah akhirnya dari situ setiap saya merasa lelah, pasti ada yang datang. Datangnya itu yang waktu itu yang saya ingat banget itu seorang bapak, beliau dari Bali Utara, sebuah desa yang sangat terpencil banget. Yang saat itu beliau itu sedang mengalami kasus gagal ginjal, yang bahkan divonis akan hidup hanya bertahan sisa 2 hari saja. Yang beliau udah kehilangan harapan, totally kehilangan harapan. Dan karena kami rajin berbagi di YouTube, meditasi, kemudian sharing seperti ini, akhirnya waktu itu ternyata beliau itu mungkin ini sudah tahun 2020 ya, berarti hari ini sudah 5 tahun, dan hari ini beliau astungkara, beliau sehat. Yang awalnya divonis hidup cuman lagi 2 hari aja. Kemudian beliau selalu mendengarkan YouTube-nya Bali Eling, dan di situ di saat saya capek, beliau datang. Bu Jero Waji, tolong jangan berhenti ya. Karena dari YouTube ini saya akhirnya menemukan hidup saya kembali. Dari yang Bu Jero dan Aji lakukan, membuat keluarga saya kembali penuh harapan. Karena saya sudah tidak tahu hidup saya mau dipakai apa. Dan sekarang saya mulai mengingatkan anak-anak di lingkungan saya untuk menjaga kesehatan, untuk ingat minum air nggak kerja aja kayak saya, untuk menjaga organ mereka. Di situ saya nangis. Wow, ini rahasia Tuhan luar biasa banget ya. Kadang-kadang ada juga yang datang bilang, Bishro, Haji, saya tahu kalian capek, tapi tolong jangan berhenti ya. Karena saya merasakan sendiri dari apa yang kalian lakukan, saya mencoba bunuh diri 3 kali. Dan setelah saya mengikuti Tapa Brata ini, sekarang cita-cita saya untuk bisa berumur panjang. Agar bisa saya berbagi, agar bisa saya menikmati semua
kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Nah, di situ ternyata begitu banyak hal yang ternyata bukan hanya menjadi plan kita, tetapi hidup kita sudah di-planning-kan oleh Yang Maha Kuasa. Karena saya yakin Eling ini adalah hadiah dari beliau. Eling ini adalah persembahan yang dihadiahkan untuk kami semua di Eling Group untuk bisa berkreativitas dan membagikan energi itu kepada lebih banyak orang lagi, dan untuk membangun keberdayaan di dalam kami untuk mampu membagikan berdaya itu juga kepada orang lain. Sehingga harapannya suatu hari nanti, karena cita-citanya Eling adalah untuk bisa membawa gaya hidup Eling ke 1% penduduk dunia di tahun 2040 dengan restu dari beliau. Sehingga semoga teman-teman yang menonton video ini bisa menjadi bagiannya di dalamnya, dan kita bersama-sama bawa kearifan lokal Bali dan Indonesia ini menjadi satu benchmarking di sudut pandang global. Karena keluhuran yang diturunkan oleh leluhur Nusantara dan leluhur Bali itu sangat luar biasa. Sehingga kedamaian, kebahagiaan, kebermanfaatan secara holistik itulah yang kita akan dorong agar bisa menjadi sebuah gaya hidup yang dipegang oleh orang-orang secara global. Mohon doa agar kami semua yang di dalam bisa senantiasa direstui dan bisa sambil terus berbagi hal yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan mohon doa untuk Eling, semoga bisa menjadi rumah pulang untuk saudara-saudara kita, untuk anak cucu kita suatu hari nanti. Bahkan di saat kita tidak ada di sini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran dan inspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu, namaste. Stay Eling.